Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi ya di video pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, di video pembelajaran kali ini kita sudah memasuki bab baru nih, yaitu bab 5. Bab 5 dengan materi sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita memasuki materi sistem persamaan linier dua variabel, kita pahami dulu tentang persamaan linier dua variabelnya. Materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini itu berkaitan dengan materi yang ada di kelas 7 loh. Jadi materinya itu adalah persamaan linier satu variabel. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Bagaimana sih contoh dari persamaan linier satu variabel? Nah, contoh dari persamaan linier satu variabel itu adalah K ditambah 2 sama dengan 6 atau 2X ditambah 6 sama dengan 12. Persamaan linier satu variabel memiliki bentuk umum adalah AX ditambah B sama dengan C. Jadi, pada persamaan linier satu variabel, nah, persamaannya itu memuat satu variabel ya. Nah, seperti bentuk persamaan K ditambah 2 sama dengan 6, dia hanya memiliki satu variabel yaitu variabel K. Pada persamaan 2X ditambah 6 sama dengan 12, dia juga hanya memiliki satu variabel yaitu variabel X. Sehingga bentuk persamaannya seperti ini ya. Oke, di kelas 8 ini yang akan kita pelajari adalah persamaan linier dua variabel. Nah, untuk contohnya seperti persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Kemudian ada contoh lain 2P ditambah Q sama dengan 6. Nah, bentuk umumnya itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sekarang coba kita perhatikan persamaan yang pertama, yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, persamaan ini memuat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk persamaan yang kedua, yaitu 2P ditambah Q sama dengan 6, dia juga memuat dua variabel, yaitu variabel P dan variabel Q. Nah, jadi apa sih persamaan linier dua variabel itu? Persamaan linier dua variabel atau bisa disingkat dengan PLDV itu adalah persamaan yang memiliki dua variabel. Nah, seperti contoh yang tadi, di situ kan persamaannya memiliki dua variabel ya. Nah, dengan pangkat tertinggi dari variabelnya itu harus 1. Oke, sekarang kita perhatikan bentuk persamaan ini. 3X ditambah 4Y sama dengan 12 dan persamaan 5P sama dengan 3Q ditambah 4. Apakah kedua persamaan tersebut adalah PLDV? Oke, bagi yang menjawab benar persamaan tersebut adalah persamaan linier dua variabel, jawabannya betul ya. Karena jika kita perhatikan, keduanya memiliki dua variabel. Nah, untuk persamaan 6X sama dengan 12 dan 3X kuadrat ditambah 4Y sama dengan 12, apakah keduanya merupakan persamaan linier dua variabel? Iya, betul sekali. Keduanya bukan persamaan linier dua variabel. Nah, untuk yang 6X sama dengan 12, dia hanya memuat satu variabel, yaitu variabel X. Nah, untuk yang 3X kuadrat ditambah 4Y sama dengan 12, kita perhatikan untuk variabel X-nya, dia memiliki pangkat 2. Sedangkan syaratnya dari PLDV, pangkat tertingginya itu harus 1, begitu. Nah, tadi itu sudah kita pelajari tentang bentuknya dari persamaan linier dua variabel dan contohnya. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier dua variabel? Untuk menyelesaikannya, kita harus mencari nilai dari variabel pada persamaan tersebut. Berarti kedua variabelnya itu ya. Misalkan persamaannya itu memuat variabel X dan Y, berarti yang kita cari adalah nilai dari X dan nilai Y-nya.
dengan cara mengganti kedua variabelnya dengan bilangan yang memenuhi persamaan linier tersebut. Sehingga nanti hasilnya itu berupa koordinat yang memuat nilai X dan nilai dari Y. Nah, supaya tidak bingung, langsung kita masuk ke contoh soal saja. Diketahui persamaan linier 2X ditambah Y sama dengan 6. Untuk X-nya itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah, dari contoh soal ini, nilai X-nya sudah diketahui ya. Nah, berbekal dari itu, nanti kita cari nilai dari Y-nya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, anak-anak masih ingat nggak cara menggambar grafik persamaan yang kemarin sudah kita pelajari? Nah, untuk menggambar grafik persamaan, langkah yang pertama kan kita harus mencari koordinat dari titik X, Y-nya. Nah, sama. Karena kita sudah punya nilai dari X-nya itu, berarti kita tinggal mencari nilai dari Y-nya. Sehingga nanti kita punya nilai dari X-nya berapa dan nilai dari Y-nya berapa. Sehingga terbentuklah beberapa titik koordinat X, Y. Karena nantinya akan banyak titik yang terbentuk, maka kita pakai bantuan dari tabel titik koordinat. Nah, kita tuliskan di tabel koordinat, X-nya itu 0. Berarti kalau X-nya 0, maka pada persamaan 2X ditambah Y sama dengan 6, X kita ganti 0, 2 dikali 0, ditambah Y sama dengan 6. Sehingga Y-nya adalah 6. Titik yang terbentuk yaitu 0,6. Kita tulis di sini, Y-nya 6, maka titiknya 0,6. Jangan lupa ditulis di tabelnya ya. Tabel ini akan mempermudah kita untuk melihat titik-titik koordinat yang kita punya nanti. Untuk selanjutnya, X yang sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka 2 dikali X kita ganti 1, ditambah Y sama dengan 6. Berarti 2 ditambah Y sama dengan 6. Sehingga ketemu Y-nya sama dengan 4. Oke, kita tulis Y-nya sama dengan 4. Dan titik yang terbentuk adalah 1,4. Selanjutnya untuk X sama dengan 2. Nah, kalau X sama dengan 2, maka kita hitung dengan cara yang sama ya, sampai ketemu Y-nya sama dengan 2. Oke, kita tulis di tabelnya, Y-nya adalah 2, maka titik yang terbentuk 2,2. Dan X yang terakhir yang sudah diketahui, yaitu X sama dengan 3. Dengan cara yang sama, kita cari sehingga ketemu Y-nya adalah 0. Kita tulis. Nah, titik yang terbentuk adalah 3,0. Nah, berarti kita sudah punya nilai X-nya itu berapa dan nilai Y-nya itu berapa. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan linier 2X ditambah Y sama dengan 6 adalah 0,6, 1,4, 2,2, dan 3,0. Nah, titik-titik koordinat ini bisa kita gambarkan pada diagram Kartesius dengan cara yang sama seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Langsung kita gambarkan saja untuk titik 0,6. Nah, yang berwarna kuning itu. Kemudian titik 1,4, titik yang berwarna hijau itu. Titik 2,2, titik yang berwarna biru, berarti X-nya 2, Y-nya 2 itu ya. Dan titik yang terakhir adalah 3,0. Nah, titik yang berwarna merah. Jangan lupa kita hubungkan semua titiknya. Ya, sudah selesai. Itulah cara menyelesaikan persamaan linier dua variabel. Intinya, kita mencari nilai dari X itu berapa dan nilai dari Y itu berapa. Nah, itu tadi adalah persamaan linier dua variabel. Kemudian kita juga punya sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang ada ketambahan kata-kata sistem. Oke, kita cari tahu bedanya sekarang. Di sini terdapat persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Seperti yang sudah kita bahas, itu adalah bentuk dari persamaan linier dua variabel. Kemudian ada 12X ditambah 3Y min 10 sama dengan 0.
Nah, itu juga bentuk dari persamaan linear dua variabel. Kemudian min 3x ditambah 2y sama dengan min 11 dan 4x min 5y sama dengan 3 itu adalah SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir 2x ditambah y sama dengan min 5 dan 3x min 2y sama dengan min 11 itu juga sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dari keempat bentuk itu tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa bedanya persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel? Oke, coba silahkan dianalisis dulu kira-kira apa ya perbedaan dari persamaan dan sistem persamaan itu. Oke, mungkin sudah ada yang ketemu jawabannya ya. Kita langsung bahas saja. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel atau yang bisa kita sebut sebagai SPLDV itu adalah kumpulan persamaan linear dua variabel yang saling berkaitan. Jadi, kalau tadi di persamaan linear dua variabel itu hanya ada satu saja persamaan, untuk sistem, nah sistem kan kumpulan berarti ada lebih dari satu persamaan linear dua variabel. Nah, itu tadi bedanya ya. Sehingga bentuk umumnya itu adalah AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F. Jadi kedua persamaan ini saling berkaitan. Nah, contohnya seperti yang ada di depan tadi, 5x min 6y sama dengan 12 dan 3x ditambah y sama dengan 4. Jadi ada dua persamaan. Itu adalah SPLDV. Lalu bagaimana cara menyelesaikan SPLDV? Apakah sama atau berbeda dengan persamaan linear dua variabel tadi? Dan ternyata untuk menyelesaikannya itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa lakukan dengan metode grafik. Kemudian metode eliminasi juga boleh, atau boleh juga dengan metode substitusi. Dan yang terakhir yaitu ada dengan cara metode gabungan eliminasi dan substitusi. Jadi ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu berlatih soal-soal matematika ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.